بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang memenuhi semua nikmat-nikmat Allah dan dengan pujian yang membandingi tambahan nikmatnya. Alhamdulillah allazi ja'ala hubb al-awtan gharizatun mawjudatun fi kulli insan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan nasionalisme, yang menjadikan cinta terhadap tanah air merupakan suatu watak yang ada pada diri setiap individu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. خير من أحب بلاده ودافع عنها. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, Rasul terbaik yang membela, yang mencintai tanah airnya dan yang membela tanah airnya. طلاب الأعزاء، نتحدث اليوم عن موضوع نحتاج إليه جميعا في كل وقت وكل حين. Anak-anakku yang aku banggakan, di muhadharah sore kali ini kita akan mengangkat maudhu' atau mengangkat tema yang kita butuhkan di setiap waktu dan kapanpun. الموضوع يدور حول الانتماء والحب للوطن. Maudhu' atau tema yang akan kita angkat pada sore kali ini berputar di antara atau mengangkat tema seputar al-intima. Kita merasa bangga dengan tanah air kita dan cinta terhadap tanah air kita. أرجو من طلاب الأعزاء أمرين. Saya berharap kepada anak-anakku yang aku banggakan semuanya dua hal. الأمر الأول أن نفهم ما نقول وما نسمع. Yang pertama, hendaknya kita memahami ma naqulu wa ma nasma', apa yang disampaikan, apa yang disampaikan oleh beliau dan apa yang kita dengar. الأمر الثاني أن نطبق ما نسمع، لا يكن كلاما فقط بل يكن فعلا نطبقه على أرض الواقع. Yang kedua, hendaknya kita mengaplikasikan apa yang kita pelajari ini fil ardil waqi', ya, di dalam keseharian kita. Kita mengaplikasikannya ke dalam kehidupan kita, tidak hanya sekedar kata-kata yang diucapkan saja. ما معنى حب الوطن؟ Sekarang apa sih maknanya cinta tanah air atau nasionalisme? حب الوطن أن يكون الإنسان منا مستعد للدفاع عن بلاده بكل ما أوتي. Cinta tanah air artinya adalah setiap individu, setiap orang dari kita semuanya siap sedia untuk membela tanah airnya dengan segala kemampuan. المقولة التي تقول حب الوطن من الإيمان هذه مقولة وليست حديثا. Ada suatu makalah atau quotes, hubbul watan minal iman, cinta terhadap tanah air merupakan sebagian dari iman. Ini merupakan suatu makalah intisari yang dipahami dari ulama. وهي مقولة صادقة تماما. Quote atau makalah demikian ini merupakan makalah yang sangat benar sekali. لنا في رسولنا صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة الطيبة. Dalam permasalahan hubbul watan, cinta terhadap tanah air, kita mempunyai suri tauladan yang sangat baik sekali, yakni Rasulullah SAW.
رسولنا صلى الله عليه وسلم عندما كان مهاجرا من مكة إلى المدينة نظر إلى مكة وقال Rasulullah SAW ketika beliau hendak hijrah dari Mekah menuju ke Madinah, beliau memalingkan wajah beliau tertuju ke kota Makkah dan beliau mengatakan, قال ما أطيبك من بلد ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. Rasulullah bersabda atau berkata kepada kota Makkah, sungguh indah engkau wahai kota Makkah. Apabila kaumku tidak mengeluarkanku dari Makkah, maka aku tidak akan keluar dari Makkah. Kita tahu sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah dari Makkah menuju ke Madinah, beliau sering disakiti oleh kaumnya, dan bahkan ketika mau hijrah, para pemuda dengan pedang-pedang mereka menunggu di depan pintu Rasulullah untuk membunuh Rasulullah. طلاب الأعزاء لولا اشتداد العذاب برسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان له أن يترك مكة أبدا. Anak-anakku yang aku banggakan, apabila tidak ada penindasan, tidak ada hal-hal yang menyakitkan terhadap Rasulullah SAW, apabila kaumnya tidak mengeluarkan Rasulullah SAW dari Makkah, maka Rasulullah tidak keluar dari Makkah. ورسولكم صلى الله عليه وسلم لم ينسى مكة أبدا. Dan Rasulullah SAW selamanya tidak melupakan Makkah. فدائما ما كان يحن إليها ويسأل عن أخبارها وأخبار أهلها. Rasulullah SAW selalu menanyakan dan selalu rindu tentang Mekah, menanyakan bagaimana keadaan kota Mekah, bagaimana keadaan penduduk Mekah. فالله سبحانه وتعالى طمأن حبيبه بالعودة مرة أخرى إلى مكة فقال له Allah Subhanahu wa Ta'ala tam'ana habibahu, menenangkan hati kekasihnya, yakni Nabi Muhammad SAW, bahwa Nabi Muhammad akan kembali lagi ke kota Mekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, قال تعالى في نهاية سورة القصص إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam akhir surah Al-Qasas, bagian akhir surah Al-Qasas, innalladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Sesungguhnya Allah yang telah memberikan kepada engkau Al-Qur'an Al-Karim akan mengembalikanmu lagi ke kota Mekah. فالله سبحانه وتعالى أقسم بنفسه لحبيبه بأنه سيعود مرة أخرى إلى مكة، وقد كان ذلك في الثامن من الهجرة عند فتح مكة. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah bahwasanya Nabi Muhammad SAW akan diberikan kesempatan dikembalikan lagi ke kota Mekah, yakni dengan terjadinya Fathu Makkah, penaklukan kota Mekah. Penaklukan kota Mekah terjadi pada tahun berapa kan? Tahun ke-8 Hijriah. وعندما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة كان يدعو ويقول اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة. Nabi Muhammad SAW ketika beliau bertolak dari Mekah menuju ke Madinah, beliau berdoa. Apa yang beliau doakan? Allahumma habbib ilaina Madinah, Allahumma habbib ilaina Madinah kama habbabta ilaina Makkah. Ya Allah, tumbuhkanlah rasa cinta ke dalam hati kami kota Madinah seperti halnya engkau menumbuhkan rasa cinta ke dalam hati kami pada kota Mekah. رسولكم صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة كان يقول
إن في مكة جبل أحد نحبه ويحبنا. Nabi Muhammad SAW ketika beliau ada di Madinah, beliau mengatakan, Inna fi Makkah Jabal Uhudin. Sesungguhnya di Mekah terdapat Jabal Uhud. Yang mana Jabal Uhud ini cinta kepada kita dan kita cinta kepada Jabal Uhud, Gunung Uhud. دليل آخر على حب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة عندما كان ذاهبا لفتح مكة حرص على ألا يراق الدماء في مكة. Di antara bukti kecintaan baginda Nabi Muhammad SAW terhadap kota Mekah ketika terjadi Fathu Makkah, penaklukan kota Mekah, Rasulullah SAW sangat berusaha sekali supaya tidak terjadi pertumpahan darah di kota Mekah. وحتى بعدما انتصر عليهم صلى الله عليه وسلم قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء، يعني أنتم الأحرار. Dan ketika Rasulullah SAW telah menaklukkan kota Mekah, apa yang dikatakan kepada penduduk Mekah? Ya, idhabu wa antum tulaqa, pergilah kalian semuanya tidak aku tawan, kalian semuanya bebas. فهو صلى الله عليه وسلم يعلم أن من بمكة هم أهله. Rasulullah SAW mengetahui bahwasanya penduduk Mekah masih ada tali saudara. إذن حب الأوطان غريزة فطرة موجودة في كل إنسان بل في الطيور. Dari sini kita dapat memahami bahwasanya cinta terhadap tanah air merupakan suatu fitrah atau merupakan suatu karakter maujudah yang ada di hati setiap makhluk, setiap manusia, bahkan hewan pun mempunyai rasa cinta terhadap tempat tinggalnya yang pertama, bahkan di burung. نجد الطائر في الصباح يذهب ليبحث عن رزقه ثم يعود في المساء إلى عشه. Najidu fit ta'ira, kita menemukan burung yang di pagi hari ia keluar dari sarangnya, kemudian di sore hari ya'udu ila ushihi, dia kembali ke sarangnya. أطرح على طلاب الأعزاء سؤالا نرجو منهم جميعا التفكير والإجابة عليه. السؤال يقول، saya ingin memberikan pertanyaan, konsentrasi Anda semuanya, harus ada yang berani menjawab, ya. Antumud doa, insyaallah. Baik, kalian ini adalah orang-orang yang akan menyebarkan Islam di jalannya Allah di masa depan. Amin. Ini akan ada pertanyaan dari beliau, ya. Jangan hanya Bidan saja yang menjawab nanti, ya. Semuanya ada kesempatan untuk menjawab. Baik. Akan ada beberapa pertanyaan dari beliau dan beliau berharap antum semuanya ada kesemangatan untuk menjawab. Sepakat? Sepakat? Baik, fadlan. السؤال هو كيف يكون حب الوطن أو كيف نعبر جميعا عن حبنا لبلادنا؟ هل يكون فقط بترديد الأشعار والأغاني أم بماذا يكون حب الوطن؟ الكل يفكر ونتلقى الإجابة من طلابنا الأعزاء. Baik, seperti yang saya mukadimai sebelumnya, ya, beliau mau memberikan pertanyaan dan meminta Anda semuanya untuk berpikir, mengangan-angan. Pertanyaannya akan saya sampaikan sekarang. Kaifa nu'abbiru an hubbina li awtanina? Bagaimana kita mengungkapkan rasa cinta kita, nasionalisme kita terhadap negara kita? Pertanyaan wadih, ya syabab. نطلب المشاركة من الطلاب. Ya, saya ingin Anda semuanya المحاضرة كانت للبنات وكلهن أو أغلبهن تحدث عن
حبهم لأوطانهم طيب. فأنتم لستم أقل من البنات بل Nah, al-ba'd minkum yafham madza yaqulu asy-syekh. Baik. Kemarin ketika mukhabarah di Putri, ini banyak sekali anak-anak Putri yang memberikan respon mau menjawab. Dan jangan sampai kalian itu kalah dari sisi mental di dalam memberikan jawaban. نفكر ونتحدث. Fadhal, berpikir dan Anda عرضنا silakan. السؤال على البنات والبنات تحدثنا بأسلوب جميل راق فأنتم لستم أقل منهن. Anak-anak Putri mau menjawab dengan jawaban yang luar biasa, jawaban yang menarik, dan kalian tentunya tidak kalah dengan teman-teman dari anak-anak yang Putri di dalam memberikan jawaban. Saya ulangi sekali lagi, pertanyaannya jelas ya. Bagaimana kita mengungkapkan rasa nasionalisme kita terhadap negara kita? Ini bulan Agustus, Syahrul Agustus, yakni Syahrul Istiqlal di Biladina Al-Mahbub Indonesia. طيب طيب. الموضوع موافق للذكر. Baik, ini maunya sesuai dengan kita di hari kemerdekaan kita ya. نريد المشاركة Kita ini بما يكون حب الوطن كيف تعبر عن حبك لوطنك هل يكون فقط بالكلام والأغاني حب الوطن من الإيمان حب الوطن من الإيمان أم بما يكون Iya, saya ingin mendengar bagaimana Anda memberikan jawaban. Apakah cukup rasa cinta kita itu hanya kita ungkapkan dengan ya lal watan itu saja, atau dengan lagu, dengan nyanyian Indonesia Raya saja? Ya, طيب تفضل يا رما. وهذا يعني من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إن شاء الله. طيب يا رما. طيب هو يقول لمولانا التعلم باجتهاد وجد يعني. أحسنت زميلكم قال حب الوطن يكون بالتعلم الجيد لكي أنفع بلادي في المستقبل. نتعلم جيدا ونرتقي في التعليم لننفع بلادنا في المستقبل. طيب يا طيب. Tayyib, saya bertanya, yang disampaikan oleh kakak antum semuanya, Rama paham betul? Paham? Kurang nggak dengar, lam yasma'u ya Maulana. Keras sedikit, Rama. زميلكم يقول حب الوطن يكون بالتعلم الجيد لكي أنفع بلادي في المستقبل. Teman Anda berkata, di antara rasa cinta kita kepada negara kita, rasa nasionalisme kita terhadap negara kita adalah ya, kita sebagai santri adalah dengan belajar dengan sungguh-sungguh ya. Kalau kita belajar dengan sungguh-sungguh, maka ini manfaatnya akan bisa kepada orang banyak ya. Siapa yang berani lagi? Oh ya, di Al-Khatib ya nih. Oh ya. Al-Mutahaddis bismi Gelap. Silakan, Wildan. Sukses di masa depan kelak dan berguna bagi masyarakat. An ma'amala ma yanfa'u lin-nasi fil mustaqbal. نعم نعمل ما ينفع لبلادنا في المستقبل. Nah, jadi yaftah mada al-amal lin-nas wa lil-mujtama' hawla. من يقول مولانا البنات كانوا أفضل من البنات كانوا أفضل أما البنات كانوا أفضل من Baik. Silakan, mau siapa lagi yang mau menjawab? Jangan sampai yang putri ini lebih banyak yang memberikan jawaban dari yang putra. من يقول أي كلام يقال صحيح. Baik. Boleh kalau Anda tidak bisa mengungkapkan dalam bahasa Arab, silahkan Anda ungkapkan dengan bahasa Indonesia.
طيب تفضل للطلبة في المرحلة الإعدادية أو في المرحلة الثانوية لا نفرق بينكم. طيب لكم سواء في حق الكلام. تفضل. نكرر السؤال مرة أخرى. كيف نعبر عن حبنا لبلادنا؟ Saya ulangi pertanyaannya sekali lagi. Bagaimana kita mengungkapkan rasa nasionalisme kita, cinta tanah air kita? نشجع منتج بلادنا. يعني إذا وجد منتج أجنبي مع منتج من منتجات بلادنا نشجع المنتج الوطني. Yang disampaikan oleh beliau, saya sambil berpikir apalagi yang harus kita lakukan. Di antara cinta terhadap negara kita adalah kita bangga terhadap produk-produk Indonesia, produk-produk tanah air kita. Ya, kita tidak menerima produk-produk Israel misalnya gitu. Jadi lebih cinta ke produk kita. الكل سمحة نشجع المنتج الوطني أو المنتج الذي أنتج في بلادنا، فهذا يدل على حبنا لبلادنا أو لوطننا. Ya. Muntaj itu kalau bahasa Indonesianya produk atau produk ya, produk muntaj yang produk-produk yang dibuat di negara kita ya. Kita bangga karena itu membantu perekonomian negara kita juga. نتعاون فيما بيننا يكون بيننا الحب والتعاون. Kita antara satu dengan yang lain saling tolong menolong. Ya, ada yang mau jawab lagi? Arya. Ya, silakan. Tangannya tadi gini-gini. Mau jawab? Ya, silakan. Suaranya yang keras. Ya. يا شباب نريد المشاركة منكم. Ya, saya ingin Anda semuanya berpartisipasi. Nuridu al-musyarakah. Tanya, adab atau akib? Adab. Ya, adab. Adab. Wa yatakallam bismi at-talib al-jadid aidan. Adab. Liyusaji ikhwanahu al-qudama. Fadal ya adab. Yuhibbu al-hadara في بلادنا. نعم، نعرف تاريخ بلادنا. نعم. نعرف تاريخ بلادنا ونحافظ على ثقافتنا وهويتنا. ونحافظ على لغتنا. نعم. وننشر لغتنا. Baik. Jadi di antara rasa cinta kita kepada negara kita, kita menjaga, kita mengetahui sejarah tentang negara kita. Kita mengajarkan bahasa kita kepada orang-orang yang tidak menuturkan atau orang-orang asing yang tidak bisa berbahasa Indonesia. Ini termasuk rasa cinta kita terhadap negara kita. أيضا لا نسمع للشائعات التي تريد أن تهدم بلادنا وتفرق صفوفنا. Dan kita juga tidak menggubris adanya rumor-rumor yang mau memecah belah negara kita dan memecah belah barisan bangsa Indonesia, bangsa kita. نكرر مرة ثانية ونحفظ جيدا كيف نعبر عن حبنا لبلادنا. Saya ulangi sekali lagi dan saya berharap Anda semuanya mendengarkannya secara baik. حتى إذا Kaifa nu'abbiru, bagaimana kita mengungkapkan rasa cinta kita terhadap negara kita. كيف نعبر عن حبنا لبلادنا؟ قلنا
كما قال زميلكم بالتعلم الجيد لننفع بلادنا في المستقبل. كما قلنا أيضا بنشر ثقافة البلاد والتعرف على تاريخها ونشر اللغة الإندونيسية، هذا يدل على حبنا لبلادنا. أيضا نشجع المنتج الوطني، إذا وجد منتج ومنتج وطني نقبل على المنتج الوطني. Kita mengungkapkan rasa nasionalisme kita, rasa cinta kita terhadap negara kita, sebagaimana jawaban dari Anda semuanya, dari teman-teman kita tadi, dengan belajar yang giat supaya bisa memberikan manfaat kepada yang lainnya. Ya, makanya kalau di dalam nahwu itu al-muta'addi khairu minal lazim, ya. Orang yang di sana itu bisa bermanfaat kepada yang lain itu lebih baik daripada yang manfaatnya pada diri sendiri. Baik, selain itu kita harus mengetahui budaya kita, mengetahui sejarah kita, mengetahui tentang kearifan yang ada pada negara kita. Kita bermanfaat kepada banyak orang. Kemudian di antara manfaat terhadap banyak orang itu, ya, kita lebih mementingkan produk-produk al-muntajat, ya, untijat bi biladina, yang di sana itu diproduksi, ya, atau diproduksi di negara kita, daripada kita mementingkan produk-produk dari negara lainnya. وأخيرا لا ننسى أن نقول لا نسمع للشائعات التي تريد أن تفرق بين أبناء الوطن الواحد. Dan kita tidak mendengarkan berbagai macam rumor yang di sana itu, berbagai macam hoax yang bisa menjadikan terpecah belahnya bangsa kita. Hati-hati di dalam menerima berita dari luar, berita-berita hoax atau hoax yang di sana bisa memecah belah bangsa kita. ما أرجوه من شبابنا أن نطبق ما سمعناه ولا يكن فقط مجرد كلام، بل نحاول أن نفهمه ونطبقه في المستقبل. Yang saya harapkan dari para pemuda kita, dari Anda semuanya, kita tidak hanya mendengarkan muhadharah ini. Muhadharah ini tidak hanya sekedar kata-kata yang terucap, tapi kita jadikan, kita aplikasikan muhadharah ini dalam kehidupan nyata kita untuk kebaikan masa depan. الشاعر العربي يقول عن حب الوطن: بلادي وإن جارت علي عزيزة. Ada syair Arab yang mengatakan, negaraku, meskipun aku mengalami kesusahan di dalamnya, tetaplah negara yang mulia. يعني بلدي وإذا ظلمني أهلي لن أفرط في بلادي أبدا. Maksud dari syair tersebut, negaraku, meskipun ada sesama bangsa yang mungkin kadang membuatku susah di dalamnya, tetapi aku selamanya tidak akan mengkhianati negaraku. أنبه إلى البعض يقول: وماذا قدمت لي البلد حتى أعطيها. Sebagian orang ada yang mengatakan kepada kita, apa sih yang diberikan kepada dari negara kepada kita sehingga kita harus membalasnya? نقول: البلد أعطتنا الكثير، المسكن في البلد. Kita mengatakan kepadanya, kalau ada orang yang bertanya seperti itu, negara telah memberikan kepada kita banyak hal. Negara telah melindungi kita, tempat tinggal kita, terhadap tempat tinggal kita. أنت تعيش في بلدك حرا عزيزا، إذا ذهبت إلى بلد آخر فلن تجد العزة كما تجدها في بلدك.
Anda semuanya sekarang ada di negara yang merdeka, dan sangat mungkin ketika Anda pergi ke suatu negara, Anda di sana itu menemukan sesuatu yang tidak bebas. Anda terkekang, Anda merasa tidak aman, seperti yang kita rasakan di sebagian negara di Timur Tengah. Bagaimana Anda membayangkan? وأنا شخصيا أعد الأيام والليالي بل والساعات التي أعود فيها إلى بلادي. Saya juga sendiri ya di sini ini siang dan malam itu saya merindukan negara saya. Insya Allah innal ladzi farada 'alaika al-Qur'ana laradduka ila ma'ad insyaallah. أشكركم جميعا على حسن استماعكم ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن نكون من المحافظين على بلادنا وأن نعمل على تقدمها في المستقبل. Amin. Saya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita semuanya termasuk orang-orang yang cinta terhadap tanah air dan termasuk orang-orang yang bisa menjaga tanah airnya. Amin. Dan orang yang bermanfaat di masa depan. ولا ننسى أن نكثر في هذه الليلة وغد من الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم. Dan beliau mengingatkan kepada kita, ya, ini hari apa kan? Kamis. Nanti malam hari apa? Malam Jumat. Baik, jangan lupa ya di malam Jumat dan hari Jumat itu memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna awlan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya sholatan. Ya, di hari Jumat manusia yang paling dekat dengan Rasulullah pada hari kiamat itu yang memperbanyak membaca sholawat. Ya, sering kita sampaikan, kita kaji ya. Kenapa demikian? Karena setiap kita membaca sholawat itu, ya, kita dilihat, disaksikan langsung oleh Rasulullah SAW. Jadi seperti halnya ketika kita membaca sholawat itu, kita mengenalkan diri kepada beliau. Semakin kita sering mengenalkan diri kepada beliau, maka kita semakin dekat dan semakin dikenal oleh Rasulullah SAW. Kalau semakin dikenal pada hari kiamat nantinya, ya, ini akan lebih cepat orang yang mengenalkan diri daripada orang yang lari dari Rasulullah SAW. Logis, saudara? Logis. وإن شاء الله قبل أن تبدأ المحاضرة القادمة لابد أن يقف طالب من الطلاب ويلخص لنا ما قلناه في هذه المحاضرة. Ini di muhadarah yang akan datang ya, harus ada yang berani ya. Kalian menggunakan bahasa Arab meskipun uslubnya kurang tepat, buatan apa-apa. Takallam awalan, ikhditin nahwa wasarfa awalan. Al-muhim awalan tuksir al-mufradat. Buang dulu nahwu sorofnya. Yang penting dua ini mufradat kosakata sing akeh. Gak apa-apa ya. Keliru uslubnya gak apa-apa ya. Niki melatih mental terlebih dahulu, berani berbicara terlebih dahulu meskipun uslubnya keliru. Kalau enggak, bahkan di bahasa Indonesia bukan apa-apa. Okay. Ini nanti beliau di pertemuan selanjutnya minta ada yang mau mentalkhis atau meringkas muhadarah kita pada hari ini seperti apa. Okay. فهم ليسوا أقل من البنات قدرا. Nah, kalian semuanya البنات تلخص ما نقول وتتحدث في. Anak-anak putri mereka meringkas, mereka mempresentasikan apa yang disampaikan oleh beliau di muhadarah sebelumnya, dan tentunya kalian tidak mau kalah dari anak-anak putri. Kalau anak-anak putri mereka itu calon madrasah bagi anak-anaknya, kalian adalah kepala madrasah bagi anak-anak kalian. Baik. Barakallahu fiik. Barakallahu fiikum. Baik, tadi yang mana? Baik, kita tutup muhadarah pada sore kali ini dengan bacaan kafaratul majlis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.